Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBI Raden Inten II yang diberkati. Hari ini senang sekali kita berjumpa dalam ibadah online. Mari persiapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya
bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid, seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker.
Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom dimanapun saat ini berada. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Dan biar saat ini kita datang memuji, menyembah, bersyukur atas kebaikan, atas anugerah Tuhan, atas perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik dan teramat baik. Haleluya, 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 haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa, kita akan memulai ibadah online saat ini. Oleh karena anugerah, kebaikan, kasih setiamu ya Tuhan, berkat-Mu yang ada bagi kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami hidup dalam penyertaan Tuhan, kami hidup dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucapkan syukur kepadamu. Pujian sembah kami berikan kepadamu ya Tuhan. Biarlah saat ini saat kami memuji menyembah di rumah-rumah kami, dimanapun kami berada, mengikuti ibadah online ini, semua kami akan diberkati oleh Tuhan. Yang lemah diberikan kekuatan, yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Sebab kuasa Tuhan tidak terbatas bagi kami. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas sedang mengalir, sedang bekerja di rumah-rumah, melawat setiap kami Bapa. Sepanjang ibadah ini, awal pertengahan dan akhirnya, Tuhan hadir dan semua guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap berdoa memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini pujian kami bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ada kemenangan, ada jawaban di dalam Yesus. Amin. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus ada jawaban bagi kami. Ku dapat jawabanku. Ada kekuatan dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Mari sambil angkat tangan sama-sama saudara. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi. Kami puji Engkau Tuhan. Puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu
mujizat. Amin Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Mari biar musik saja menaikkan pujian ini. Kita sembah Tuhan dalam rosya. Kami puji Tuhan yang memiliki kuasa tidak terbatas. Kuasa-Mu yang tidak terbatas sanggup mengubah hidup kami saat ini. Kuasa-Mu yang tidak terbatas sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami Bapa. Kuasa-Mu yang tidak terbatas sanggup Tuhan menolong hidup kami, membuka berkat dalam hidup kami. Anugerah-Mu besar bagi kami, anugerah-Mu besar bagi kami. Di rumah-rumah, di tempat kami puji Tuhan yang tidak terbatas. Puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagi, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi dan sembah Dia, anugerah-Mu terjadi bagiku. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia Tuhan yang tidak terbatas. Yesus Kristus namanya. Kami puji Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau. Yesus sumber kekuatan, Yesus sumber mujizat, Yesus sumber berkat. Haleluya. Sumber pertolongan dalam hidup kami, tempat perlindungan bagi gereja-Mu Tuhan. Mari angkat penyembahan bagi Tuhan sekarang. Angkat hatimu, angkat suaramu, katakan Engkau dahsyat Tuhan. Engkau besar, Engkau mulia Tuhan. Kau dahsyat, Kau besar, Kau mulia Tuhan. Kami bangga, kami kagum. Apapun keadaan kami hari-hari ini Bapa, apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kami, atas keluarga kami, atas gereja, atas kota dan bangsa kami, ucapan syukur, pujian, sembah terus kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya apa yang terjadi hari-hari ini semua mendatangkan kebaikan bagi kami, semua mendatangkan kebaikan bagi gereja, bagi kota dan bangsa kami Tuhan. Sebab itu kami tidak pernah berhenti untuk memuji, kami tidak pernah berhenti untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Terimalah pujian kami saat ini, terimalah penyembahan kami ya Tuhan. Oh ini mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan dulu saudara. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu.
Indonesia ini umat-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Mari sembah Dia. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan. Ku tinggikan nama Yesus, nama di atas segala nama. Dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembahkan
disembuhkan, dipulihkan, terdengar di rumah-rumah. Terima kasih Mama, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang memberikan kemenangan, bahkan Engkau berjanji lebih daripada pemenang yang percaya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya percaya setiap kita Tuhan tentukan untuk menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis sudah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ayo kita yang di rumah-rumah sama-sama katakan, Allah kita dahsyat, kita lebih daripada pemenang. Ayo bersama-sama katakan dengan iman, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis sudah dikalahkan, Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. pemenang bagi seorang saudara bagi dia katakan haleluya. Haleluya. Kami lebih daripada pemenang. Saudara percaya, apapun yang kita alami hari-hari ini, kita pasti keluar sebagai seorang pemenang. Tuhan izinkan terkadang kita melewati lembah kekelaman, tetapi Tuhan adalah gembala yang baik. Ada gada dan tongkatnya, itulah yang menghibur kita. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Setiap langkah kita Tuhan yang tentukan. Oleh sebab itu jangan takut Bapak Ibu sekalian. Jangan khawatir. Mari berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membawa kita menjadi seorang pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Ya mari Bapak Ibu, pada saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apapun boleh diizinkan terjadi Tuhan dalam hidup kita, tapi percayalah Tuhan yang menentukan setiap langkah-langkah kita, dan Tuhan yang akan memimpin kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berbeda. Mari kita satukan hati kita, kita siapkan hati kita naikkan pujian ini bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap
menurut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari angkat kedua tangan dan katakan Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari yang percaya bertepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya kepada-Mu ya Abang. Haleluya, haleluya. Salam saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali hari ini saya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah online di awal bulan November yang diberkati Tuhan ini. Sebelum kita terima firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur untuk segala hal yang baik yang Tuhan telah perbuat, nyatakan dan lakukan di dalam kehidupan kami, bulan lepas bulan, hari lepas hari dan minggu lepas minggu. Kami ada di awal bulan yang baru ini, sungguh kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mau buka hati kami mau siapkan hati kami untuk diberkati melalui firman Tuhan. Berbicara bagi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa sebulan lagi kita akan tutup tahun 2020 ini dan kita akan segera memasuki tahun 2021. Banyak hal yang sudah kita lalui di tahun 2020, sekalipun penuh dengan air mata, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, tetaplah percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Ada tangan Tuhan yang ajaib, bahkan yang siap untuk menolong dan mengangkat kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, Pergi Keluar dan Lihat ke Atas. Satu waktu ketika Abram, saat itu namanya masih belum dirubah oleh Tuhan menjadi Abraham, dia berada di dalam tendanya bersama dengan Sarah istrinya. Lalu tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Dicatat di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu."
Ketika Abram sedang ada di dalam tenda, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri, Tuhan memberikan sebuah penglihatan kepada Abram, dan Allah berfirman kepada Abram, "Pergilah keluar dan lihatlah ke langit." Ini sesuatu yang menarik Bapak Ibu, bahwa Tuhan sengaja membawa Abram keluar dari tenda. Membawa keluar artinya begini, mengeluarkan dari dalam. Membawa keluar artinya memindahkan posisinya. Membawa keluar artinya menuntun dari dalam, lalu kemudian keluar. Tuhan sengaja mengeluarkan Abram dari dalam tenda. Tuhan sengaja memindahkan posisi Abram yang semula ada di dalam tenda, lalu kemudian keluar dari tenda itu. Allah sengaja menuntun Abram dari dalam tenda, keluar dari tenda itu. Untuk apa? Untuk kemudian Abram diizinkan oleh Tuhan melihat kedahsyatan dan kemahakuasaan Tuhan. Sebab kehidupan di dalam tenda ini berbicara, yang pertama adalah kehidupan yang tidak menentu atau tidak ada harapan sama sekali. Abram kita tahu, dia menunggu waktu yang cukup panjang dan tidak kunjung tiba untuk mendapatkan keturunan. Sehingga mungkin dia di dalam satu titik bersama dengan istrinya sudah tidak lagi ada harapan, sudah hopeless. Di titik di mana tidak lagi tahu apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan keturunan itu. Di saat seperti itulah Tuhan sengaja membawa Abram keluar dari dalam tenda. Artinya Tuhan membawa dia keluar dari ketidakberdayaan karena tidak ada harapan tadi. Hal yang sama hari ini Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini mungkin saudara merasa tidak lagi ada harapan, kalau saudara merasa tidak lagi ada titik terang di dalam kehidupan saudara, saya mau beritahu saudara hari ini, Tuhan siap untuk membawa saudara keluar dari dalam tenda itu. Sekali lagi, tenda yang pertama bicara tentang tidak adanya harapan. Yang kedua, tenda itu bicara tentang masa depan yang suram, masa depan yang tidak menentu. Abraham tidak lagi punya masa depan yang cerah. Abraham tidak lagi punya masa depan yang menjanjikan sesuatu yang membuat kehidupannya lebih berwarna, lebih bergairah dalam menjalani hidupnya hari-hari ke depan. Karena tidak ada keturunan. Tidak punya anak di dalam pernikahan mereka. Ketika ada di dalam tenda, Abraham dipenuhi dengan ketidakpastian, dengan masa depannya yang suram itu. Di saat seperti itulah, Tuhan membawa Abram keluar dari dalam tenda. Artinya Tuhan yang dahsyat itu sengaja membawa Abram keluar dari ketidakadanya harapan akan masa depan. Masa depan yang suram. Dijanjikan oleh Tuhan adanya masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau hari ini mungkin di antara saudara merasa tidak lagi ada harapan. Tidak lagi ada hari esok yang membuat hidup saudara semakin bergairah. Tidak lagi ada sesuatu yang bisa membuat kehidupan saudara menjadi bersukacita. Karena rasanya harapannya sudah tidak lagi ada. Rasanya masa depan saudara sudah habis sampai di sini. Tetapi ingat satu hal, Tuhan siap untuk membawa saudara keluar dari dalam tenda yang berbicara tenda itu tidak ada harapan. Yang pertama. Yang kedua, tenda bicara masa depan yang suram. Yang ketiga, kehidupan di dalam tenda itu bicara apa? Kehidupan yang penuh dengan pesimis. Kehidupan yang dipenuhi dengan kata-kata mana mungkin, mana bisa. Saya pasti gagal. Saya pasti tidak berhasil. Saya pasti tidak mampu. Ketika hidup saudara dipenuhi dengan rasa pesimis seperti itu, percayalah, Tuhan yang sama yang pernah membawa Abram keluar dari dalam tenda pesimis tadi, Tuhan akan membawa saudara keluar, sehingga mulut saudara akan berkata bersama dengan Tuhan, saya pasti bisa. Bersama dengan Tuhan, saya pasti sanggup. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, dan tidak ada yang sukar untuk Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita.
Sekali lagi, kalau hari ini hidup saudara dipenuhi dengan pesimis, dengan kata-kata yang selalu saudara ucapkan, mana mungkin, mana bisa, badai ini belum berlalu, saya pasti akan terpuruk, saya pasti tidak bisa bangkit lagi, tidak seperti dulu lagi, saya bisa menikmati segala berkat dan pertolongan Tuhan, rasanya sekarang susah, rasanya sekarang sulit. Lihat tangan Tuhan yang terbuka dan siap membawa saudara keluar dari dalam tenda pesimis tadi. Ketika Abraham dalam keadaan pesimis mungkin saat itu, karena apa yang dia nantikan tidak kunjung tiba, apa yang dia punyai tidak lagi membuat kehidupannya menjadi bergairah, karena dia mendambakan anak atau keturunan dari kehidupan pernikahan mereka bersama dengan Sarah di dalam tenda. Dan dalam keadaan pesimis itu, Tuhan sengaja membawa Abram keluar dari dalam tenda, untuk kemudian akhirnya Abraham diizinkan melihat kedahsyatan dan kemahakuasaan Tuhan itu di dalam kehidupannya. Yang selanjutnya, kehidupan di dalam tenda berbicara kehidupan yang penuh dengan kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Abraham tidak lagi tahu harus melakukan apa. Abraham tidak tahu harus melakukan sesuatu untuk bisa membuat kehidupannya atau mimpinya itu menjadi kenyataan dalam hidupnya. Di saat kebingungan seperti itu meliputi kehidupan Abram dan juga istrinya, Tuhan datang untuk membawa Abram keluar dari dalam tenda. Kalau hari ini saudara mungkin dalam situasi serba bingung, tidak tahu apa yang saudara harus lakukan, tidak tahu apa yang saudara harus kerjakan, ketidakpastian meliputi kehidupan saudara, ingat satu hal, tangan Tuhan terbuka dan siap membawa saudara keluar dari dalam tenda kebingungan itu. Yang selanjutnya, tenda berbicara ketidakpercayaan atau keraguan-raguan. Ketika kita menunggu dalam waktu yang panjang, ketika kita menanti dalam waktu yang lama, seringkali hidup kita akan dipenuhi dengan keraguan-raguan dan ketidakpercayaan. Kita mulai mempertanyakan, apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan bisa? Apakah Tuhan sanggup? Apakah Tuhan mampu menolong saya? Abram mungkin saat itu juga dipenuhi dengan sedikit keraguan. Ketika dia menunggu dalam waktu yang lama, mungkin saja dia berkata dalam hatinya, apa iya Tuhan bisa? Dan itu terbukti kalau saudara baca di ayat sebelumnya. Ketika Tuhan menampakkan diri dalam sebuah penglihatan kepada Abram, Abram berkata, aku akan mati dengan tidak punya keturunan. Tetapi Tuhan berkata, tidak, engkau akan punya keturunan. Keturunanmu akan seperti pasir di laut banyaknya, dan bintang di langit banyaknya. Abraham ada keraguan di dalam hidupnya, karena penantian yang panjang itu. Saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin ada yang Tuhan izinkan saudara menunggu dalam waktu yang lama. Sampai sekarang mujizat belum saudara alami. Mungkin ada di antara saudara yang menunggu kesembuhan terjadi, tetapi sampai sekarang kesembuhan pun belum terjadi. Ada di antara saudara yang menunggu jawaban doa, tetapi sudah puluhan tahun bahkan saudara berdoa, bergumul, ada air mata yang tertumpah, tetapi saudara belum melihat jawaban doa itu terjadi. Sehingga membuat saudara akhirnya ragu, bimbang, lalu tidak percaya lagi bahwa Allah mampu dan Allah sanggup. Di saat kita berada di dalam tenda ketidakpercayaan, di dalam tenda keraguan seperti itu, tangan Tuhan siap untuk membawa saudara keluar. Sehingga kita akan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang bisa melakukan segala sesuatu, sekalipun bagi ukuran kita itu tidak mungkin. Bagi Tuhan akan dibuatnya menjadi mungkin. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan yang selanjutnya tenda berbicara kehidupan yang dipenuhi dengan pandangan dan sikap yang salah. Waktu seseorang menunggu bukan hanya kemudian membuat orang itu ragu dan tidak lagi percaya kepada janji Tuhan, tetapi menunggu itu bisa membuat seseorang memiliki cara pandang dan sikap yang salah terhadap Tuhan. Ada begitu banyak orang yang akhirnya menyimpulkan dengan kesimpulannya sendiri bahwa Tuhan tidak lagi berkuasa menjawab doa ketika diizinkan Tuhan menunggu.
Ketika diizinkan Tuhan menanti, lalu kita mulai menyimpulkan dengan sebuah pandangan yang salah, dengan sebuah sikap yang salah dalam memandang Allah. Karena kita hanya separuh-separuh memahami tentang Allah. Inilah pentingnya Bapak Ibu. Kita memahami Allah dengan sebuah pemahaman yang utuh, supaya kemudian kita tidak mudah memiliki prasangka atau memiliki cara pandang yang keliru tentang Tuhan ketika Tuhan harus izinkan kita berada dalam situasi-situasi yang tidak baik. Sebab banyak orang di luar sana yang akhirnya menyimpulkan bahwa Allah tidak lagi berkuasa menjawab doa ketika Tuhan izinkan dia menunggu dalam waktu yang lama. Banyak orang di luar sana yang kemudian memiliki cara pandang yang salah kepada Tuhan karena Tuhan izinkan dia berada dalam situasi yang tidak menentu dari waktu ke waktu dan keadaan tidak berubah, tetap sama. Dan banyak orang di luar sana yang akhirnya melenceng, menganut sebuah paham teologi yang salah. Karena apa? Itu semua muncul karena konsep tentang Allahnya mulai keliru sebagai akibat dari ketidakpuasan dia kepada Tuhan. Ketidakpuasan kita kepada Tuhan karena kita menuntut Tuhan melakukan segala sesuatu dengan cepat, dengan instan, sesuai dengan harapan kita. Coba kita lihat ketika Tuhan izinkan, apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika Tuhan izinkan, apa yang kita alami tidak sesuai dengan impian kita. Ekspektasi kita buyar dengan apa yang kita lihat hari-hari ini. Apakah kita tetap punya cara pandang yang benar tentang Allah? Atau sebaliknya, kita mulai memiliki cara pandang yang salah tentang Tuhan. Kehidupan di dalam tenda berbicara sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan pandangan dan sikap yang salah kepada Tuhan. Di saat seperti itu, Tuhan membawa Abram keluar dari dalam tenda agar Abram tidak memiliki cara pandang yang keliru terus-menerus tentang Tuhan, agar Abram tidak memiliki sikap yang salah kepada Tuhan terus-menerus sekalipun keadaan belum berubah. Kalau hari ini sekali lagi saudara berada di dalam ketidakpastian, tidak ada harapan dalam hidup saudara. Masa depan saudara rasanya suram. Saudara dipenuhi dengan pesimis, kebingungan, keraguan, kebimbangan, ketidakpercayaan, dan saudara mulai memiliki pandangan dan sikap hati yang salah dalam memandang Tuhan. Dengar baik-baik, inilah waktunya izinkan hidup saudara dibawa keluar oleh Tuhan dari dalam tenda-tenda hopeless, masa depan suram, pesimis, kebingungan, kebimbangan, ketidakpercayaan, keraguan, dan pandangan yang salah tadi. Seperti Abraham. Ketika Abraham dalam keadaan seperti itu, Tuhan membawa dia keluar dari dalam tenda. Untuk akhirnya apa? Abraham bertemu dengan Tuhan yang tidak terbatas. Sekali lagi, hari ini saya tidak tahu keberadaan saudara seperti apa. Mungkin ada di antara saudara yang dalam posisi seperti Abraham saat itu. Hidup kita serba tidak pasti, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan kebingungan, penuh dengan pesimis, dipenuhi dengan masa depan yang tidak menentu. Ada keraguan-raguan, ada ketidakpercayaan, lalu kita mulai diliputi dengan pandangan yang salah tentang Tuhan. Hari ini izinkan Tuhan membawa saudara keluar dari dalam tenda itu. Kita keluar dari keterbatasan kita untuk bertemu dengan Tuhan yang tidak terbatas. Tinggalkan keterbatasan kita dan datang kepada Tuhan yang tidak terbatas karena ada janjinya. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Tuhan. Ini janji yang pasti. Ketika kita berada dalam tenda-tenda yang membuat kehidupan kita menjadi tidak berdaya seperti itu, putuskan hari ini untuk Tuhan membawa saudara keluar dari dalam tenda itu. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan yang tidak terbatas. Mulai datang kepada Tuhan. Mulai tersungkur di kaki Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang sanggup. Hanya Tuhan yang bisa untuk menolong kita.
Dan ketika kita datang kepadanya, ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Ada harapan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ada masa depan di hadapan Tuhan. Ada kekuatan di hadapan Tuhan. Dan ada kegairahan yang baru yang akan Tuhan berikan. Serta ada kebenaran yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita tidak salah. Sekali lagi, kalau hari ini ada di antara saudara yang sedang berada di dalam tenda hopeless tadi, tidak ada harapan, masa depan suram, pesimis, kebingungan, dipenuhi dengan kebingungan, kebimbangan, ketidakpercayaan atau keraguan dan pandangan, serta sikap hati yang salah, keluarlah dari dalam tenda dan bergegaslah untuk datang tersungkur di kaki Tuhan, maka ada kekuatan yang melimpah dari Tuhan. Ada kemenangan yang Tuhan akan berikan. Ada sukacita yang terus mengalir dari takhta surgawi di dalam kehidupan kita. Dan ada jawaban doa di dalam kehidupan kita. Setelah Tuhan bawa Abram keluar dari dalam tenda, maka di ayat yang kita baca tadi, Allah berkata kepada Abram, lihatlah ke atas. Lihatlah ke atas. Allah menyuruh Abram untuk melihat ke atas dan melihat bintang-bintang yang begitu banyak jumlahnya itu. Kenapa Allah menyuruh Abram untuk mengarahkan matanya melihat ke atas? Ini berbicara apa? Ini berbicara Allah menyuruh Abraham untuk mengalihkan fokusnya bukan hanya tertuju kepada apa yang dia alami hari itu, tetapi mulai melihat kebesaran Allah yang mengatasi segala hal. Allah menyuruh Abraham untuk melihat bintang, supaya Abram sadar bahwa semua apa yang terlihat itu Tuhan yang menjadikan. Kalau bintang-bintang yang tidak terhitung jumlahnya di langit itu, Tuhan sanggup ciptakan dan Tuhan topang sehingga tidak berjatuhan, masa Tuhan tidak bisa menolong Abram? Allah sedang berbicara seperti itu, mengajarkan seperti itu kepada Abram. Dan hal yang sama Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Setelah kita keluar dari dalam tenda itu, maka cobalah lihat ke atas. Cobalah lihat kebesaran Tuhan. Cobalah pandang kedahsyatan Tuhan. Cobalah lihat keagungan Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Maka cukup akan membuat mulut kita mulai berkata, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Dan kita akan mudah untuk bersyukur, jauh dari dosa sungut-sungut di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali mata kita hanya tertuju kepada apa yang kita hadapi hari-hari ini. Kita lupa untuk mulai menatap kebesaran Tuhan. Kita mulai lupa untuk melihat keagungan Tuhan. Sehingga kita akan terus terpuruk di dalam keadaan, terpuruk dalam situasi ini. Kalau saudara lihat pemain sepak bola, ketika pemain sepak bola itu berhasil untuk mencetak gol, maka dia mulai lihat ke atas sambil bangga dengan apa yang dia lakukan. Tetapi ketika tendangannya melenceng, apalagi di kotak penalti, dan dia gagal untuk menendang bola masuk ke gawang lawan itu, maka dia akan tertunduk lemas. Itu orang dunia. Ketika dia bersukacita, dia mulai bangga dengan apa yang dia lakukan, dan dia mulai jatuh dalam dosa kesombongan, membanggakan dengan apa yang dia bisa lakukan itu. Tapi ketika dia gagal, dia mulai tunduk, lemas, lesu, dan tidak berdaya. Tetapi hari ini Tuhan ajarkan, justru dalam keadaan yang tidak menentu sekalipun, justru dalam keadaan yang sulit sekalipun, lihatlah ke atas. Lihat kebesaran Tuhan. Lihat kedahsyatan Tuhan. Lihat keagungan Tuhan. Supaya itu membangkitkan iman kita. Karena begini saudara, apa yang saudara lihat atau fokus kita itu sangat menentukan iman kita. Kalau kita fokus dengan pandangan jasmani kita hanya tertuju kepada sesuatu yang lahiria, masalah, persoalan, dan sesuatu yang kita hadapi hari-hari ini, itu akan melemahkan iman kita. Tetapi ketika kita alihkan fokus kita dan kita lihat kebesaran Tuhan, itu akan membuat iman kita bertumbuh. Sehingga saya simpulkan begini, fokus kita sangat mempengaruhi iman kita. Kalau fokus kita salah,
iman kita terpengaruh dengan fokus yang salah tadi. Kalau fokus kita benar, iman kita akan bertumbuh, iman kita akan bangkit, iman kita akan mengalami progres yang baik dari waktu ke waktu. Jangan seperti orang dunia. Ketika mereka gagal, mereka tunduk lesu. Ketika mereka berhasil, mereka bangga dengan keberhasilannya itu. Tapi kita anak-anak Tuhan, justru dalam keterpurukan, kita lihat ke atas. Kita tatap keagungan Tuhan, kita tatap kebesaran Tuhan, kita pandang kedahsyatan Tuhan. Dan ketika kita berhasil, kita lihat keberhasilan kita itu dari mana sumbernya. Bukan dari kita, tetapi dari Tuhan asalnya. Abram dibawa keluar dari tenda, lalu Abram disuruh melihat ke atas, menatap bintang-bintang. Artinya Tuhan sedang mengajarkan Abram saat itu untuk fokus yang benar. Karena sekali lagi, fokus yang benar mempengaruhi pertumbuhan iman. Kalau fokus kita salah, iman kita terdegradasi. Saya selalu berikan satu cerita tentang iman ini atau pandangan yang salah berkaitan dengan iman ini, saudara. Ketika Nabi Elisa ada di kota Dotan bersama dengan bujangnya, dikepung oleh pasukan tentara Aram dengan kereta dan pasukan yang lengkap dengan senjatanya. Ketika pagi hari bujang Elisa ini bangun, dilihatnyalah kota itu sudah penuh dengan pasukan tentara Aram. Dan lalu apa yang dia lakukan? Dia lapor, celaka Tuanku, kita pasti binasa. Karena pasukan tentara Aram sudah mengejar kita, mengepung kota ini. Tetapi Nabi Tuhan itu berkata kepada bujangnya, tenang, yang menyertai kita lebih banyak daripada pasukan tentara Aram itu. Lalu Nabi Tuhan berdoa agar bujangnya melihat dengan mata iman, dengan mata rohani. Dan ketika dia selesai berdoa, bujangnya melihat bahwa pasukan tentara Allah begitu besar jumlahnya. Ini bicara apa? Ketika fokus kita salah, iman kita akan lemah. Tapi ketika fokus kita benar, iman kita akan kuat. Maka dari itu Tuhan mengajar Abram, bukan hanya membawa dia keluar dari dalam tenda untuk datang kepada Tuhan, Allah yang tidak terbatas, Allah yang besar tadi. Tetapi Allah mengajar Abram untuk fokus yang benar, untuk melihat kedahsyatan Tuhan, untuk mulai melatih matanya tertuju kepada kedahsyatan dan keagungan Tuhan itu. Karena itu hati-hati dengan apa yang saudara lihat hari-hari ini. Karena apa yang kita lihat akan menentukan iman kita, dan apa yang kita lihat akan menentukan langkah berikutnya di dalam kehidupan kita. Banyak orang salah langkah karena apa? Karena salah melihat. Banyak orang tersesat akhirnya karena apa? Salah melihat. Ketika Lot melayangkan pandangannya lembah Yordan yang hijau seperti taman Tuhan itu, lalu Lot berkata kepada omnya yaitu Abraham, saya akan menetap di situ. Ternyata Lot salah pilih. Tempat yang dia pilih itu tempat di mana penuh dengan dosa, penuh dengan kebejatan. Dua kota utamanya Sodom dan Gomora. Kita tahu akhirnya cerita Alkitab katakan dua kota ini dimusnahkan oleh Tuhan dengan api yang turun dari langit, turun dari surga. Kenapa Lot bisa salah pilih? Karena Lot melihat dengan pandangan yang salah. Pandangan yang salah akan membuat kita memutuskan segala sesuatu yang salah. Cara pandang yang salah akan membuat kita melakukan segala sesuatu yang salah juga. Karena itu, hari ini Tuhan ajarkan bagi setiap kita, mari perbaiki fokus kita. Perbaiki cara kita melihat segala sesuatu. Karena waktu kita salah di dalam melihat segala sesuatu, itu mempengaruhi iman kita, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi keputusan kita, dan mempengaruhi respon di dalam kehidupan kita. Abram dibawa keluar oleh Tuhan dan disuruh oleh Tuhan melihat ke langit, menatap bintang-bintang untuk mengajarkan kepada Abram, latihlah fokusmu, ubah cara pandangmu untuk mulai lihat aku Allah yang besar, Allah yang ajaib. Hal yang sama hari ini saya dorong bagi setiap saudara. Saya tidak tahu apapun masalah saudara hari ini, apapun keberadaan saudara hari ini, mari
Kita latih pandangan kita latih fokus kita untuk mulai menatap Tuhan yang besar. Jangan fokus kepada masalah saudara yang besar, tapi fokus kepada Allah yang besar. Dan yang kedua, Allah mengajarkan apa kepada Abraham? Sehingga Allah menyuruh Abraham untuk melihat ke atas. Allah mengajarkan kepada Abraham bahwa apa yang ada di atas, bintang-bintang itu bicara apa? Bicara bukan hanya kebesaran Tuhan, tetapi bicara janji-janji Tuhan. Artinya gini, Allah ingin mengajarkan Abraham untuk mulai memandang janji Tuhan, mulai fokus kepada janji Tuhan, bukan kepada yang lain. Hal yang sama Tuhan inginkan hari ini. Yang pertama, kita mulai melihat kedahsyatan Tuhan. Yang kedua, kita mulai memandang janji-janji Tuhan. Karena kita percaya janji Tuhan itu murni adanya. Janji Tuhan itu pasti. Kalau kita pegang teguh janji Tuhan dan kita mulai fokus kepada janji Tuhan, itu akan membuat kita terus bisa bergairah menghadapi situasi yang tidak menentu sekalipun. Sekali lagi Allah mengajarkan kepada Abraham untuk mulai melihat dan fokus kepada janji Allah. Hal yang sama, mari kita pegang janji Tuhan. Fokus kepada janji Tuhan. Dan yang ketiga, Allah menginginkan Abraham untuk melihat ke atas. Melihat bintang-bintang, artinya apa? Allah sedang mengajarkan kepada Abraham untuk mulai memiliki visi dan mimpi yang besar dalam kehidupannya. Hari ini, saya dorong setiap saudara, jangan lihat keadaan saudara hari ini, tetapi mulai lihatlah hidup saudara di waktu yang akan datang dengan sebuah visi dan mimpi yang besar. Visi dan mimpi yang besar akan membuat kita akan semakin kuat dalam menjalani hari-hari yang tidak pasti hari-hari ini. Visi dan mimpi itu akan menolong saudara untuk tetap berada dalam track yang benar, dan kita akan mencapai semua hal yang kita impikan dalam kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ada destiny ilahi yang akan kita tuju bersama, dan itu akan kita raih ketika kita berjalan di dalam visi dan mimpi. 3 hal ini yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan Abraham, sehingga Tuhan izinkan dia untuk keluar dari tenda, atau bawa dia keluar dari tenda tepatnya. Lalu kemudian Allah menyuruh Abraham untuk melihat ke langit, menatap bintang itu. Yang pertama, mengajarkan kepada Abraham untuk mulai melihat Allah yang besar, melatih fokusnya, mengubah fokusnya untuk tertuju kepada Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang ajaib. Dan yang kedua, untuk melihat janji-janji Tuhan, memandang janji Tuhan dengan iman yang teguh. Dan yang ketiga, untuk mulai memiliki visi dan mimpi yang besar di dalam kehidupannya. Hari ini, putuskan dengan segera. Kalau saudara merasakan dalam kehidupan saudara dipenuhi dengan masa depan yang suram, dipenuhi dengan ketidakadanya harapan, kebimbangan, kebingungan, keraguan, ketidakpastian, bahkan saudara sudah mulai muncul pandangan yang salah tentang Tuhan. Izinkan Tuhan membawa saudara keluar dari dalam tenda itu, untuk kita bertemu dengan Tuhan yang tidak terbatas, untuk kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang penuh dengan kekuatan, Tuhan yang penuh dengan mujizat itu. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Dan setelah kita datang kepada Tuhan, kita keluar dari dalam tenda keterbatasan tadi, mulai lihat ke atas, artinya mulai lihat kebesaran Tuhan. Yang kedua, mulai lihat janji-janji Tuhan, mulai miliki visi dan mimpi yang besar di dalam kehidupan saudara. Saya percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Kalau kita lihat kisah berikutnya di dalam kehidupan Abraham, akhirnya Abraham mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Dan betul, keturunannya sama seperti pasir di laut dan bintang di langit yang tidak terhitung jumlahnya. Semuanya itu melalui sebuah proses yang panjang. Ketika Abraham rela keluar dari dalam tenda dan lihat ke atas. Kalau saudara lakukan hari ini, saudara mulai keluar dari dalam tenda keterbatasan, saudara datang kepada Tuhan yang tidak terbatas, bawa setiap masalah saudara kepada Tuhan, dan mulai lihat keagungan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, lihat janji-janji Tuhan, imani itu, dan kita mulai
buat visi dan mimpi yang besar dalam kehidupan kita, saya percaya kehidupan kita akan mengalami progres yang baik dari waktu ke waktu dan kita akan sampai kepada destiny ilahi. Doa saya buat Bapak Ibu yang ada di rumah dalam ibadah online ini, buat kita semua, apapun yang terjadi, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Putuskan hari ini, kalau saudara merasa dalam keterbatasan, di dalam tenda itu, di dalam situasi-situasi yang tadi kita sudah bahas itu, segeralah keluar. Hampiri Allah yang tidak terbatas, sambil lihat kedahsyatannya, sambil lihat janjinya. Dan yang ketiga, mulai buat visi dan mimpi di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa untuk mengucap syukur buat firman Tuhan, sambil kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk firman yang mengingatkan kami hari ini. Ketika pada saat itu Abram mungkin dalam keadaan tidak ada harapan dalam hidupnya, masa depannya suram, penuh dengan kebimbangan, keraguan, ketidakpastian, bahkan mulai muncul mungkin pandangan-pandangan yang keliru, sikap yang keliru tentang Tuhan. Lalu engkau mendatangi Abram, dan engkau membawa Abram keluar dari dalam tenda. Lalu setelah dia keluar dari dalam tenda, engkau menyuruh Abram untuk melihat ke atas. Engkau sedang mengajarkan Abram untuk melihat kedahsyatan Tuhan, melihat keagungan Tuhan, melihat janji Tuhan, dan mulai membuat visi dan mimpi yang besar. Hal yang sama Tuhan, kami mau lakukan hari ini. Kami tidak mau menyerah dengan situasi, kami tidak mau menyerah dengan keadaan, tapi kami mau keluar dari dalam tenda keterbatasan untuk bertemu dengan Engkau Allah yang tidak terbatas, sujud di kakimu, datang kepadamu, sambil melihat kemahakuasaan-Mu, dan menatap janji-janji-Mu, mengimaninya dalam kehidupan kami, dan memiliki visi dan mimpi yang besar dalam hidup kami. Di depan kami Tuhan, ada roti, biskuit, atau apapun yang kami persiapkan sebagai lambang tubuh Kristus, dan ada anggur, ada teh atau sirup, atau apapun juga yang sudah kami siapkan sebagai lambang darah Yesus itu. Kuduskan Tuhan, kuduskan ya Tuhan. Bahkan kuduskan hati kami, kuduskan hidup kami. Kalau ada dosa, kalau ada salah, ampuni kami Tuhan. Supaya perjamuan kudus ini membuat hubungan kami dipulihkan kembali dengan Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan roti dan anggur atau potongan biskuit dan juga sirup, apapun yang sudah saudara siapkan di rumah masing-masing. Kepala keluarga bisa melayani anggota keluarganya, dan kita angkat bersama-sama roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat cawan anggur kita di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita dan kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan kata-kata syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu.
Kami mau ingat terus kasih-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami. Kami mau ingat ya Tuhan, Engkau telah menyerahkan diri-Mu mati bagi setiap kami Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Berkati mereka sebagai suami, berkati mereka sebagai istri, berkati mereka sebagai anak, di rumah tangga mereka, di rumah masing-masing, atau dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan berlimpah-limpah. Yang sakit saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang menderita Tuhan hiburkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan akan pakai kami, Tuhan akan berdayakan hidup kami, dan Tuhan akan angkat kehidupan kami lebih dari waktu yang lama. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus ini. Segala puji kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita terima doa berkat, hari ini kita akan memperkatakan bersama-sama pengertian Pentakosta ketiga. Saya ajak setiap saudara yang ada di rumah atau di jalan atau dimanapun, mari kita perkatakan ini bersama-sama, sehingga itu akan terjadi atas bangsa kita, atas kota kita, dan atas dunia ini, atas bumi yang kita cintai ini. Mari kita sama-sama perkatakan, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di akhir dari ibadah kita angkat tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai, sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.